Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afifah Fadal Alimah, absen 13 dari 10 IPA 4. Di sini aku akan menjelaskan SKI bab 3 tentang penaklukan kota Makkah atau Fathu Makkah. Oke, pada bab 3 ini kita akan mempelajari 3 sebab. Yang pertama adalah sebab terjadinya Fathu Makkah, yang kedua adalah faktor keberhasilan Fathu Makkah, dan yang terakhir adalah Haji Wada. Kita langsung bahas aja yuk. Sebab yang pertama adalah sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Sebenarnya Fathu Makkah itu apa sih? Fathu Makkah adalah penaklukan kota Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh konflik antara Bani Khuza'ah dari pihak Islam dan Bani Bakar dari pihak kafir yang terjadi saat umat Islam dan kaum Quraisy sedang menjalani masa gencatan senjata sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah, di mana hal tersebut jelas-jelas melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan seperti ini. Yang pertama, orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar, atau yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau pilihan yang ketiga, orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir tentu memilih alternatif yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya untuk melawan kafir Quraisy. Untuk itu Rasulullah mempersiapkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Makkah. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kafir Quraisy, tapi untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan serta penjelasan kepada kaum kafir Quraisy bahwa kini Islam telah mengalami perkembangan yang pesat. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian: utara Zubair bin Awam, selatan Khalid bin Walid, barat Sa'ad bin Ubadah, dan timur Abu Ubaidah bin Jarrah. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Makkah adalah dengan cara-cara damai tanpa adanya kekuatan senjata atau kekerasan. Kita lanjut ke sebab yang kedua, yaitu faktor-faktor keberhasilan Fathu Makkah. Kira-kira apa saja ya? Oke, faktor keberhasilan Fathu Makkah itu seperti ini. Di antaranya, umat Islam menguasai banyak wilayah di Arab dan banyak pemuka kaum kafir yang mu'alaf atau masuk Islam. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Makkah, mereka itu membuat kemah di sekitar kota Makkah untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, dalam kesempatan ini Abu Sufyan itu mendatangi perkemahan dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah menggunakan pengaruh Abu Sufyan untuk menghentikan upaya sementara kaum kafir melawan Rasulullah. Maka Rasulullah mengumumkan hal penting sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, lingkungan Ka'bah, masjid, maka dia akan aman. Dan siapa yang tinggal di rumahnya kemudian menutup pintunya, maka dia pun akan mendapat keamanan. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 patung dan berhala. Rasulullah menusuk-nusuk patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah sembari membaca Al-Isra ayat 81. Kemudian beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung atau gambar yang berada di dalam Ka'bah. Setelah bersih, barulah beliau memasukinya bersama Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah. Beliau juga memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan untuk yang pertama kalinya di Makkah. Setelah Fathu Makkah, manusia itu berbondong-bondong memeluk Islam. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji bersama 100.000 orang yang dinamakan Haji Wada. Selanjutnya akan kita bahas ya. Sampailah kita pada sebab yang terakhir, yaitu Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada atau haji pamitan atau perpisahan adalah haji yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Dinamai demikian karena saat itu Rasulullah berpamitan dengan umatnya dan mengatakan bahwa siapa tahu aku tidak dapat lagi bertemu kamu semua setelah tahun ini.
Pada 8 Zulhijjah 10 Hijriah, di Bukit Arafah, Rasulullah menyampaikan beberapa nasihat untuk kaum muslimin, seperti melarang manusia berlaku kasar dan aniaya terhadap istri, kemudian dilarang mengambil riba dan membunuh, dan masih banyak lagi. Haji Wada ini juga dikenal dengan nama Hajat al-Islam, Hajat al-Balak, dan Hajat at-Tamam. Oke, kita bahas satu-satu ya. Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Rasulullah yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntutan Islam. Yang kedua, Hajat al-Balak atau haji penyampaian, karena dalam khutbah Rasulullah ketika itu salah satu yang beliau tanyakan kepada jamaah adalah apakah aku telah menyampaikan, yakni ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah Hajat at-Tamam atau haji kesempurnaan, karena pada hari Arafah saat Rasulullah wukuf, turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman-Nya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Nah, sepulang dari Haji Wada pada akhir Safar 10 Hijriah, Rasulullah singgah di rumah Aisyah. Di sana beliau merasakan sakit hingga pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu tadi dia penjelasan mengenai Fathu Makkah. Semoga bermanfaat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.